Perjalanan tanpa akhir. Malam itu, Raka, seorang sopir ambulans, menerima panggilan darurat dari sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Kamu harus menjemput pasien di Jalan Mawar 13, suara operator terdengar aneh, nyaris tanpa emosi. Saat Raka melajukan ambulansnya ke lokasi, suasana terasa semakin mencekam. Jalanan yang biasanya ramai kini sunyi. Udara menjadi dingin, dan kabut pekat mulai menyelimuti. Di depan sebuah rumah tua yang gelap, seorang wanita berpakaian pasien rumah sakit berdiri, wajahnya pucat dengan mata kosong. Raka membuka pintu belakang ambulans, membantunya masuk tanpa berkata apa-apa. Saat ia menoleh ke kaca spion, wanita itu tersenyum, tapi dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu aneh. Raka merasa ada yang tidak beres. GPS mulai berputar-putar sendiri, seolah-olah ia tidak bisa menemukan arah. Saat ia mencoba berbicara dengan pasiennya, wanita itu hanya menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik, "Jangan berhenti." Tiba-tiba, radio ambulans menyala sendiri. Dari dalamnya, terdengar suara-suara aneh. "Raka, kenapa kamu masih mengemudi?" Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Itu suara teman-temannya yang sudah meninggal dalam kecelakaan ambulans tahun lalu. Raka menoleh ke kaca spion lagi. Tempat duduk belakang kini penuh dengan pasien lain, semuanya dengan wajah rusak, tubuh berlumuran darah, dan mata kosong. Raka menginjak rem sekuat tenaga. Tapi ambulans tidak berhenti. Seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan kendaraan itu. Saat ia menoleh ke depan, jalanan berubah menjadi lorong rumah sakit yang sudah terbakar. Di ujung lorong, berdiri seorang dokter dengan jas putih penuh darah. Dokter itu tersenyum dingin. "Kamu akhirnya kembali." Tiba-tiba, Raka teringat semuanya. Ia tidak pernah selamat dari kecelakaan ambulans itu. Ia sendiri adalah bagian dari arwah yang selama ini terjebak dalam kendaraan itu, dan kini, ia sadar bahwa ambulans ini akan terus berjalan, mencari korban berikutnya. Ending, perjalanan yang tak berujung. Keesokan harinya, warga melihat ambulans itu terparkir di pinggir jalan. Tidak ada sopir. Tidak ada pasien. Tapi jika kamu melewati jalan itu di tengah malam, kamu akan melihat ambulans itu masih berjalan perlahan, menunggu penumpang baru. Setelah kejadian misterius itu, ambulans hantu terus muncul di jalanan sepi. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka melihatnya melaju tanpa sopir, hanya dengan lampu redup berkedip-kedip dan sirene berbunyi lirih, seperti bisikan kematian. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika, yang sedang mengendarai motornya pulang dari kerja, melihat ambulans itu berhenti di tikungan jalan. Pintu belakangnya terbuka perlahan, seperti mengundangnya masuk. Terdengar suara seorang wanita berbisik, "Tolong bantu aku keluar dari sini." Dika, yang penasaran sekaligus takut, mencoba mendekat. Saat ia mengintip ke dalam, matanya membelalak. Di dalam ambulans itu ada puluhan sosok berbaju pasien rumah sakit, duduk dengan tubuh membusuk dan mata kosong menatapnya. Mereka tersenyum bersamaan, dan suara mereka bergema di udara. "Akhirnya, kau datang." Dika berteriak dan berlari, tapi ambulans itu tiba-tiba bergerak sendiri, mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil. Suara sirenenya berubah menjadi jeritan pilu, seolah ratusan arwah yang terperangkap di dalamnya sedang merintih kesakitan. Ketika Dika akhirnya terjatuh, ambulans itu berhenti tepat di depannya. Pintu belakang terbuka lebih lebar, dan dua tangan pucat mencengkeram kakinya, menyeretnya ke dalam. Kegelapan menelan Dika, dan ambulans itu kembali melaju, tanpa jejak. Keesokan harinya, motor Dika ditemukan di pinggir jalan, tetapi tubuhnya menghilang tanpa bekas. Warga yang mendengar kisah ini semakin ketakutan, terutama ketika seorang pria tua di desa itu berkata, "Dika bukan yang pertama, dan dia bukan yang terakhir." Menurut legenda yang berkembang, ambulans ini adalah kendaraan kutukan, mereka yang melihatnya akan dihantui selama 7 hari, sampai akhirnya tubuh mereka lenyap tanpa jejak, menjadi bagian dari perjalanan tanpa akhir itu. Polisi yang mencoba menyelidiki kasus ini menemukan fakta mengejutkan, nomor plat ambulans itu tidak terdaftar dimanapun. Bahkan, rumah sakit yang disebut sebagai tempat asalnya sudah terbakar habis puluhan tahun lalu. Namun, jika kamu berkendara sendirian di jalan sepi dan mendengar sirene sayup-sayup di belakangmu, jangan menoleh. Karena bisa jadi, ambulans hantu itu sedang mencarimu. Akhir yang lebih mengerikan.
Di akhir cerita, kamera bisa memperlihatkan seorang pria lain yang sedang mengendarai mobil di jalan sepi. Tiba-tiba, ia melihat lampu redup di kaca spionnya, dan suara sirene yang terdengar semakin dekat. Layar menjadi hitam. Suara radio berbunyi, korban berikutnya telah ditemukan. Akhir dari perjalanan. Beberapa bulan setelah hilangnya Dika, desa itu mulai kembali tenang. Tak ada lagi laporan tentang ambulans hantu yang muncul di jalanan sepi, tak ada lagi suara sirene menyeramkan di tengah malam. Namun, di dalam hati para penduduk, ketakutan itu masih membayangi. Suatu malam, seorang wanita tua bernama Bu Surti berjalan sendirian menuju rumahnya setelah menghadiri doa bersama di surau. Ia adalah satu-satunya saksi hidup yang pernah melihat kecelakaan ambulans misterius puluhan tahun lalu, sebelum kendaraan itu menjadi legenda mengerikan. Saat ia melewati jalanan sepi yang dulu sering menjadi tempat munculnya ambulans, angin berhembus lembut, dan suasana terasa berbeda, bukan menakutkan, tetapi tenang. Tiba-tiba, di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah ambulans tua terparkir di bawah pohon besar. Lampu depannya menyala redup, dan siluet seorang pria berdiri di sampingnya. Itu Raka. Namun, ia tak lagi tampak seperti hantu yang mengerikan. Tatapannya kini penuh ketenangan. Bu Surti mendekat dengan langkah hati-hati, lalu berkata, "Sudah waktunya kau pergi, nak." Raka menundukkan kepala. Di belakangnya, tampak sosok-sosok lain, mereka yang pernah menjadi korban dalam ambulans itu. Mereka tersenyum lembut, seperti telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dengan suara yang hampir berbisik, Raka berkata, "Terima kasih." Seiring dengan itu, ambulans yang selama ini menjadi simbol ketakutan perlahan memudar dalam cahaya hangat, menghilang dari dunia ini selamanya. Bu Surti menatap langit, melihat bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Ia tahu, roh-roh yang terjebak di dalam ambulans itu akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Dan sejak malam itu, ambulans hantu tak pernah lagi terlihat di jalanan desa. Pesan di balik kisah ini. Setiap arwah yang gentayangan mungkin bukan mencari korban baru, mungkin mereka hanya mencari jalan pulang. Kadang, yang kita butuhkan bukan rasa takut, tapi keberanian untuk menghadapi kegelapan dan memberi mereka kesempatan menemukan kedamaian. Jika suatu hari kau mendengar suara sirene samar di kejauhan, jangan panik, mungkin itu hanya perjalanan terakhir mereka menuju cahaya.